Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Ruslan Hariri dari Prodi Teknik Informatika Kampus B, mata kuliah Organisasi Sistem Komputer, dosen Muhammad Rifki Zakaria Skom Mkom. Di sini saya akan mempresentasikan tentang personal komputer. Personal komputer. Poin ke-1, fungsi. Untuk mengolah data input dan output atau informasi lain sesuai dengan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Poin kedua, komponen hardware. Merupakan kumpulan perangkat keras komputer yang secara fisik bisa dilihat, diraba, dan dirasakan. Hardware terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, input device, contohnya keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang kedua, proses device, contohnya prosesor, motherboard, RAM, dan lain-lain. Yang ketiga, output device, contohnya monitor, printer, dan lain-lain. Yang keempat, storage device, contohnya hard disk, flash disk, dan lain-lain. Yang kelima, peripheral device, contohnya webcam, modem, dan lain-lain. Poin nomor 3, komponen software. Merupakan perangkat lunak yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dan mempunyai fungsi tertentu sesuai dengan pembuatannya. Software secara umum terdiri dari 3 bagian, yaitu A. Operating system atau sistem operasi. Adalah perangkat lunak yang dapat melakukan tugas, mengontrol, dan mengatur perangkat keras agar dapat menjalankan semua aplikasi yang ada di komputer. B. Programming language atau bahasa pemrograman. Bahasa yang dapat dipahami komputer disebut biner. Menerjemahkan bahasa pemrograman ke dalam biner dikenal sebagai kompilasi. Setiap bahasa dari bahasa C hingga Python memiliki fitur tersendiri. Bahasa ini memungkinkan komputer dengan cepat dan efisien memproses informasi yang besar dan kompleks. C. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang sudah umum digunakan seperti aplikasi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Contoh, Excel, Word, PowerPoint. Poin nomor 4, brainware, pengguna atau user. Merupakan manusia yang merancang sistem komputer agar dapat bekerja sesuai yang diinginkan penggunanya. Sejarah komputer. Tahun 1946 sampai 1959, generasi pertama, menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar, diciptakan oleh J. Presper Ecker dan John Knockley di University of Pennsylvania menggunakan program ENIAC. Tahun 1959 sampai 1969, generasi kedua. Komponen dasar menggunakan transistor, bahasa pemrograman diganti menggunakan bahasa assembly, dan bahasa simbolik dengan diberikan nama large. Tahun 1965 sampai 1971, generasi ketiga. Komponen dibuat menggunakan sirkuit atau ICS. Transistor diperkecil dimasukkan ke IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Tahun 1971 sampai sekarang, generasi keempat. Komponen dasar menggunakan mikroprosesor. IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh untuk pertama kalinya. Tahun sekarang sampai masa depan, generasi kelima. Generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. 3 perbedaan antar generasi. Yang pertama, ciri-ciri komputer generasi ke-1. A. Menggunakan tabung vakum. B. Bahasa pemrograman masih menggunakan bahasa biner atau kode 0 dan 1. C. Kapasitas penyimpanan data kecil. Nomor 2, ciri-ciri komputer generasi kedua. A. Menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode. B. Bahasa pemrograman Fortran, COBOL, dan ALGOL.
C. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage. 3. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. A. Menggunakan IC berbentuk hybrid atau solid atau SLT dan monolitik atau MST. B. Mulai mengenal multiprogramming dan multiprocessing. C. Kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. 4. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Menggunakan komponen elektronika dari miniaturisasi yang disebut LSI. B. Memperkenalkan VLSI atau Very Large Scale Integration, paduan dari IC dengan kapasitas rangkaian dapat mencapai 100.000 komponen tiap chip. C. Menggunakan metal oxide semiconductor atau MOS. Kesimpulan, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut data yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika. Komponen komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika saja. Cikal bakal komputer bernama integrated circuit. Untuk kemajuan teknologi komputer maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depan mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang kreatif dan inovatif. Thank you.